Jadi baiat dalam PMI itu sangat sakral sebenarnya. Jadi kalau kita ingin membaiat saudara-saudara non-muslim, itu ada baiat khusus yang dilakukan teman-teman PMI. Biasanya seperti Biasanya itu yang dilakukan teman-teman PMI kalau mengkader lalu ada non-muslim itu dibaiat secara khusus sesuai dengan keyakinannya yang dibaiat, seperti itu. berarti dipisahkan dari rombongan yang mau dibayar. Ya dipisahkan dari rombongan yang dibayar, tapi bayatnya itu khusus karena dia mengikuti keyakinannya sesuai dengan apa yang yakini secara keagamaan. Kembali dari garis bawah itu adalah keindonesiaannya. Ya keindonesiaannya yang kita lihat di sana. Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa PMI bukan hanya menjelaskan mengkaji soal keagamaan, tetapi kenegaraan. Nah, kemudian kalau secara struktural tingkatannya seperti apa kalau di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Di PMI itu tingkatan-tingkatan itu mulai dari pusat yang dinamakan PB, pengurus besar. Lalu di PKC itu ada di provinsi. Pusat itu artinya nasional ya? Nasional, skala nasional. Itu ada pengurus pusat, itu adalah pengurus PB, pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan kemudian setelah di provinsi itu ada PKC, pengurus koordinator cabang. Dan kemudian ke kabupaten itu pengurus cabang. Setelah di universitas, skala universitas itu pengurus komisariat. Di universitas kan ada fakultas. Setiap fakultas itu dinamakan pengurus rayon. Jadi mulai dari rayon, komisariat, cabang, PKC dan PB mengenai tentang kinerja dan porsi tingkatan ini berbeda-beda. Kalau di Indonesia bisa tidak disebutkan berapa cabang yang sudah dibentuk? Kalau di Indonesia cabang yang definitif di Indonesia itu lebih 200 cabang di Indonesia. Kalau di luar Indonesia ada? Ada juga di luar Indonesia, kayak di Jerman itu sudah ada. Jadi PMI ini sebenarnya bukan hanya skala nasional, tapi sudah internasional. Jadi sahabat-sahabat PMI yang ada di luar negeri sana itu sudah ada, bahkan dikembangkan untuk organisasi PMI ini. Nah, kalau di persoalan pergerakan ya, bicara persoalan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kira-kira dalam mendorong tidak hanya kapabilitas dan kapasitas atau kadernya, apakah dituntut secara kuantitas suatu organisasi atau dituntut secara kualitas, dan bagaimana mendorong agar produksi atau produk kita kan mahasiswa kan? Iya, mahasiswa. Bagaimana mendorong kualitas yang betul-betul memegang erat karakter KPMI-an itu? Nah di PMI itu kan ada dua sebenarnya karakternya, yaitu secara struktur dan kultural. Struktur ini yang akan mengisi struktur yang kayak pengurus besar kan, di situ sudah masuk struktur. Yang kultural ini yang menjaga kayak kajian-kajian seperti itu, kajian tentang kenegaraan, keislaman. Tapi dari dua ini bukan suatu kelompok yang dimana berbeda secara paradigma maupun secara pemahaman tentang organisasi keagamaan, tidak. Itu sama-sama punya pemahaman sama. Tapi enaknya saya di sini, begitu? Ya, kan teman-teman biasa, sahabat-sahabat yang biasa sukanya kalau suka kajian-kajian itu aktifnya di kultural. Tapi bukannya aktif di kultural maka struktur ditinggal, tidak. Justru struktur ini yang akan fasilitasi kulturalnya. Berarti balance ya antara struktur dan kultural itu. Ya, karena tujuannya sama-sama mengembangkan dan membesarkan BMI. Yang kedua, apa sih yang menjadi nilai jual atau menjadi hal yang paling yang paling diminati orang? Kenapa saya mesti masuk di PMI? Apa yang bisa saya dapat dari sana? Ya mungkin kalau kita jelaskan kenapa harus memilih PMI. Secara pribadi, kalau saya ingin mau memilih PMI, di PMI itu jelas. Kalau ingin pertama adalah cara pendekatan agama Islam. Kita berbicara tentang agama Islam. Cara pendekatan agama Islam. Kalau agama Islam di Indonesia ini kan agama yang banyak paham di dalam agama Islam. Jadi yang kita pakai di PMI itu adalah sudah saya tadi sebutkan
ahli sunnah wal jamaah atau yang biasa disebut aswaja. Iya. Nah, itu yang kita pakai untuk cara pendekatan kita tentang keagamaan. Karena di dalam pesan-pesan para kiai dan ulama kita di NU atau ahli sunnah wal jamaah ini, hanya satu yang kita bisa bawa dan kemudian kita kembangkan. Betul-betul itu. Bagaimana seorang kader PMII, seorang penganut paham ahli sunnah wal jamaah ini bisa menanamkan dalam dirinya, yaitu adalah bersikap toleransi terhadap sesama manusia. Bersikap toleransi terhadap sesama manusia. Ya, apapun agamanya. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun negaranya, tetap kita saling menghargai karena dia juga adalah seorang manusia. Ya, karena memang kalau berlandaskan dari paham Islam yang keaswajan, kan sekarang ormas-ormas Islam banyak bertebaran di luar sana, tapi semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di PMI itu sudah jelas rentetan dari sana. Yang saya dengar informasi ya bahwa salah satu pendiri PMI kan ada di gambar ini. Siapa lagi namanya? Mahmud Junaidi. Mahmud Junaidi. Kemudian dari rentetan keislamannya ada dari Syekh Hashim Asy'ari, yaitu kakek dari presiden ke berapa? Abdurrahman Wahid. Selanjutnya ini kan sudah bicara organisasi KPMI. Minimal kita tahu garisnya seperti apa, coraknya seperti apa. Apa yang selama capaian hari ini, apalagi dalam kondisi pandemi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan PMI itu seperti apa? Kalau berbicara soal kegiatan, tentunya tidak seperti dari kemarin-kemarin sebelum pandemi. Karena sekarang ini ada aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu mengikuti protokol yang ada, protokol kesehatan. Tapi ada toleransi yang diberikan, bisa buat kegiatan, yang penting mengikuti protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah sebentar lagi kegiatan-kegiatan PMI lagi kayak Mapaba, masa penerimaan anggota baru, pengkaderan PMI itu. Berarti belum pernah Mapaba? Sudah ada Mapaba apa itu Mapaba? Masa penerimaan anggota baru. Masa penerimaan anggota baru. Ya. Sudah pernah melaksanakan selama pandemi? Sudah pernah. Komisariat atau cabang? Komisariat dan rayon melakukan. Komisariat apa? Komisariat Unsur Bar dengan rayon PC. Sebentar lagi komisariat Stein Majene akan melakukan Mapaba lagi, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan.